Guys, welcome back with Om BZ. Thank you buat kalian yang setia menantikan video terbaru dari Om BZ. Udah lama banget Om BZ gak ngevlog ya. Dan sesuai judul, clickbait dikit boleh ya. Om BZ pensiun muda. Oke, ikuti terus video ini dan jangan lupa support channel Om BZ ya. Dengan tekan tombol subscribe, like, juga di komen videonya. Check it out guys. Kita hari ini akan seru-seruan. Oke. Jadi yang pertama Om BZ pengen berbagi. Jadi kesempatan kali ini Om BZ akan selain berbagi juga Om BZ akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang hobi di dunia ikan lohal. Nah, yang pertama ya guys. Jadi buat kalian para pecinta lohan di Indonesia ya, khususnya lohaners di Indonesia. Hari ini Om BZ ingin sharing-sharing gitu ya, udah lama kangen juga nggak ngevlog lagi. Yang pertama Om BZ akan informasikan bahwa teman-teman ya, yang pecinta ikan lohan di Indonesia, setiap ikan lohan itu bernilai atau memiliki value. Kenapa demikian? Karena karakter ikan lohan itu berbeda-beda ya. Dan tentu saja sesuai dengan selera kita juga. Tentu saja juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan yang ada di arena. Artinya standarisasi kita untuk menilai ikan lohan juga berpengaruh bagaimana dengan standar penilaian di arena. Itu dia teman-teman yang Om BZ mau share. Nah, jadi buat teman-teman yang memang baru ingin memulai memelihara ikan lohan atau buat teman-teman yang sudah memelihara ikan lohan tapi kepengen punya ikan lohan yang punya standar penilaian arena atau paling enggak lohannya bisa dipajang tapi enggak malu-maluin gitulah istilahnya ya. Tepat sekali kalian klik video ini. Kenapa? Karena sesuai judul ya, Om BZ ini sebenarnya bukan mau pensiun muda gitu. Cuman buat daya tarik aja supaya banyak yang klik gitu guys. Jadi sebenarnya Om BZ ini lebih pengen berbagi sih sebenarnya. Supaya teman-teman juga bisa menikmati ikan lohan yang ya setidaknya berkualitas gitu ya. Walaupun Om BZ sendiri punya ikan belum tentu ikan yang terbaik gitu loh. Punya ikan belum tentu ikan yang selalu juara ya. Tapi setidaknya dengan pengalaman yang Om BZ punya, kita berbagi dan kalian jadi terinspirasi gitu. Oke. Nah yang pertama tadi Om BZ sekarang lanjutin lebih dalam ya. Jadi kalau teman-teman baru mulai main lohan ya, pengen beli ikan lohan. Tapi budgetnya terbatas atau kadang-kadang sering banget masuk DM atau WA ke Om BZ, Om saya nyari ikan, tapi budgetnya budget newbie atau budgetnya pemula. Ya sebenarnya sih nggak masalah kalian punya budget berapapun, tapi untuk diketahui bahwa hobi ini dimulai dulu dari kesukaan. Nggak bisa dimulai dari besarnya atau nilai yang diukur dengan uang. Karena kalau kita udah suka ya kita seneng, kita bisa beli ya kita beli gitu loh. Tapi kalau memang kita nggak punya budget yang tinggi, ya kita sesuaikan dengan budget. Artinya kita belajar, terlebih dahulu kita belajar bagaimana progres ikan, gitu sih. Nah yang pertama ini Om BZ ingin teman-teman bisa juga merasakan progres ikan walaupun budgetnya terbatas. Dari mana caranya, gimana punya ikannya yang bagus tapi harganya terbatas budgetnya Om. Bisa, Om BZ juga menyediakan dengan harga-harga yang cukup murah, sampai harga-harga yang sedang, sampai harga-harga yang untuk biasanya teman-teman yang memang mau kontes ya. Kalau dibilang jualan, yes Om BZ juga jualan. Tapi sekali lagi, kali ini sesuai dengan judul, pensiun muda itu bukan berarti Om BZ berhenti main ikan lohan atau di dunia air tawar. Tapi mau berbagi ikan-ikan lohan yang mungkin X yang Om BZ main di arena dan dengan harga yang tidak mungkin ditemukan di luaran. Artinya ya bukan tidak bisa ditemukan ya, maksudnya bisa saja ditemukan di luaran. Tapi dalam pengertiannya, oh ini ikan bisa nih buat dikontesin. Oh ini ikan Om BZ pernah pakai buat kontes dan dapat nominasi. Nah kayak gitulah kira-kira. Dan gak cuman ikan-ikan seperti itu, tapi ada ikan-ikan lainnya nih guys. Yang ya istilahnya ikan-ikan yang belum pernah Om BZ kontesin tapi harganya dalam tanda kutip masih reasonable. Tanpa berlama-lama, kita gas saja langsung lihat ikannya kayak apa. Ini dia guys, check it out.
Ini dia ikan yang pertama nih guys. Ini ikan menurut Om BZ bisa dimasukkan ke dalam kategori cencu. Ya, walaupun karakter mutiaranya tuh gimana ya? Dibilang kamfa tapi bisa juga ke cencu gitu ya. Tapi saran Om BZ bisa masukin di kategori cencu dulu nih. Kalaupun dia pindah kategori, nanti pindahnya ke kategori kamfa ya. Untuk karakter jenong yang seperti ini adalah salah satu ikan yang bisa main panjang guys. Artinya di C akhir, di B awal atau di B akhir itu baru kelihatan lebih keren lagi. Markingnya juga asik ya. Ekornya juga lebar, kuncian bodinya balance ya. Bodinya juga udah kelihatan bagus nih, karena tipe-tipe ikan begini nih yang karakter-karakter ikan main panjang guys ya. Warna dikecengin lagi dan digedein, dijornakan sehingga mutiara akan merenggang. Layak lah untuk kalian pinang untuk bahan kontes. Ini yang berikutnya ada Canva juga F2 ya. Dengan karakter jenongnya enak sih, bulat gitu guys. Terus karakter mutiaranya itu ini karena masih di size-nya yang 11 cm gitu, kelihatan mutiaranya kayak tebel-tebel gitu kan. Tapi kalau diperhatikan karakter mutiaranya ini ada kemungkinan makin besar makin merenggang dan bentuknya tuh nyacing kayak manjang-manjang gitu nantinya. Itu sih asumsi Om BZ ya kalau ngeliat karakter ikan begini ya. Semoga memang seperti itu. Jadi akan semakin lebih bagus dan kalau memang makin merenggang ini marking akan makin tampak jelas. Tapi untuk sekarang kita masukin kategori free marking juga bisa. Biasanya di regulasi P2LI masih bisa nih masuk di free marking dulu. Dan untuk warna juga dia naik ya, ada warnanya merah oranye gitu tuh tone. Ekornya cukup lebar, tinggal body aja ya, body ditebelin lagi, dibuka lagi ke belakang. Jadi menurut Om BZ, makin gede dia, body juga makin asik nih Ini dia harusnya. guys, jadi ada dua ikan pertama ya, yang Om BZ tadi udah jelasin. Itu sih sebenarnya boleh dibilang ikan-ikan apa ya, yang kita bisa rawat dan kita bisa progres dan gak malu-maluin sebenarnya untuk jadi pajangan maupun untuk dikonteskan kelak gitu ya. Tapi kembali lagi nih, Om BZ ingetin, kita dalam bermain ikan lohan, dalam hobi ini sebenarnya tolak ukurnya bukan ambisi untuk juara, tapi tolak ukurnya keberhasilan kita dalam progres ikan lohan. Misalkan ikannya tadinya kecil palanya atau jenongnya kita bisa progres jenongnya jadi besar. Atau misalkan ikannya tadinya sakit, katakanlah sakit ya barefoot atau sakit ya velvet sekalian tuh yang agak parah nih. Harian ini kan diserang dengan yang namanya velvet ya. Ikan ombeset beberapa yang kontes juga diserang velvet di arena guys. Kasihan banget ikannya dan itu mematikan menurut Om BZ. Dan kita bisa menyembuhkannya. Menurut Om BZ itu juga satu keberhasilan guys. Dimana kalian berhasil progres ikan lohan kesayangan kalian. Jadi bukan semata-mata tolak ukurnya, wah juara di kontes. Tidak selalu begitu. Ya itu bonus ya. Kayak Om BZ juga bisa melakukan hal itu karena bonus dan ditambah dengan pengalaman serta seleksi ikan. Oke, nah itu dua ikan tadi bisa kalian miliki dengan harga yang sangat terjangkau. Dalam tanda kutip bukan harga yang terlalu murah, bukan dengan harga yang terlalu mahal. Jadi bisa dijangkau guys ya. Nah tapi ada yang spesial yang Om BZ mau sampaikan. Ikannya kayak begini guys. Oke, ini ikannya seperti ini. Dan kalian bisa lihat di sini Om Beset ada taruh dua trofi aja, bukan untuk kesombongan ya. Teman-teman, Om Beset cuma ingin menceritakan pengalaman yang ada di arena. Yang pertama guys, ada ikan free marking ya. Om Beset tuh entah kenapa juga suka sama ikan free marking, baik itu CH atau Tsinghua, Kamfa, maupun Cencu ya. Tapi yang Om Beset punya ini ada hampir kebanyakan si Kamfa. Yang pertama itu ada ikan sekarang size-nya udah di atas 16 cm ya, udah masuk B awal sekitar 18 cm. Dulu dia di Bali ini pernah juara satu free marking size D. Seperti ini guys pialanya. Jadi ini koleksi ya buat Om BZ ini mengingatkan bahwa Om BZ pernah progresikan dan juara. Lalu dia itu mendapatkan sertifikat dari panitia. Sebentar Om BZ ambil. Sertifikatnya tuh kayak gini, udah Om BZ bingkain. Ini kalian bisa lihat, oke. Bisa difokusin mungkin kalau kurang jelas ya. Jadi ini ada tulisannya jelas ya. Om BZ dianugerahkan kepada Om BZ ya, juara satu. Nah, jadi ini pialanya guys. Ini ikan yang salah satunya Om BZ progres dari kecil. Dari sekitar size-nya itu 5 sentian ya. 5 senti, 6 senti lah. Dan sebenarnya dulu Om BZ gak tahu kalau ikan ini punya potensi. Gitu guys. Lalu dia progres di
diikut sertakan dalam kontes tapi di Bali dan ternyata juara 1. Kenapa bisa demikian? Pasti tentu saja dia ada kelebihannya dari ikan yang lainnya. Misalkan dari bodinya, dari mutiaranya dan warnanya begitu guys. Nah ini juga Om BZ akan sell dengan harga yang wow banget, harga yang fantastis ya. Kenapa? Karena Om BZ ingin berbagi, ingin sharing buat teman-teman yang mau coba. Bisa nggak ikan ini kontes lagi? Bisa aja selama kalian bayar kontes. Lalu kesempatannya bisa juara apa enggak? Kembali lagi, bagaimana rival-rival atau kompetitor yang ada di arena. Masing-masing ikan punya penilaian yang berbeda dan juri yang menentukannya bukan kita guys. Jadi ya tugas kita hanya progres dengan baik dan ya berpikir bagaimana ikan kita jadi lebih bagus dan jadi lebih sehat. Itu guys ya. Nanti lebih jelasnya ikannya seperti ini. Yang sekarang terbaru ikannya begini. Lalu yang kedua guys, nih ikannya nih guys yang kedua. Yang kedua kita ada ikan free marking lagi. Lagi-lagi free marking ini juga dirawat dari size-nya kurang lebih 6-7 cm. Dan ini pialanya guys ya. Free marking C. Om BZ turunin di Bandung, regional Bandung yang ketiga kalau tidak salah ini. Ya, Bandung Lohan Competition 3, tulisannya begitu di BTC Fashion Mall. Ini juara 2 free marking C, waktu itu size-nya belum 16 cm. Masih sekitar 15 cm dan dia juara 2. Pasti ada keunggulannya. Kenapa bisa begitu? Ya, ini sertifikat ya diplastikin biar nggak debuan. Pasti bisa kelihatan ya dan cukup jelas. Jadi ikan ini dianugerahkan bisa juara 2, kelebihannya apa? Ya mutiara guys, mutiaranya itu nyacing, shining, dan emang shining banget. Jarang banget Om BZ tanning dia, artinya hanya seperlunya progres mutiara, selebihnya di warna, di body gitu ya. Dan kepalanya gede banget. Kalau dia off kontes itu kepalanya nggak gede. Begitu dia kontes itu di joss sama dikasih treatment di arena jadi gede banget. Ya, jadi semuanya Om BZ akan coba tunjukkan pada video pada saat dia di arena ya. Dan pada saat kondisi terkini ini pun juga Om BZ akan sell buat kalian. Apakah ikan ini udah afkir Om BZ? Tentu saja tidak. Dan Om BZ berencana sebetulnya untuk turunin lagi di size B matengnya gitu ya. Jadi kalian yang pengen sekali coba kontes namun ya katakanlah punya budget tapi nggak banyak ya Om BZ bisa sell ikan-ikan ini. Berapa harganya? Yang ini langsung japri aja ke Om BZ. Tentu saja harganya bukan harga dijual dengan sangat tinggi. Tidak. Harganya Om BZ jual dengan harga pertama kali Om BZ beli. Ya, jangan kaget kalian nanti karena Om BZ juga beli ikan ini bukan ikan yang harga cuma sejutaan guys. Ikan yang harganya di atas 2 juta gitu ya. Tapi Om BZ akan sell dengan harga pertama kali Om BZ beli gitu ya. Terus kalau ada pertanyaan, Om pialanya mau dong, sertifikatnya mau. Mohon maaf kebetulan Om BZ cuma jual ikannya. Jadi pialanya ini adalah apa ya, koleksi buat Om BZ. Di mana Om BZ pernah merasakan arena ini dan memiliki oleh-olehnya gitu loh guys. Jadi selanjutnya tinggal kalian melanjutkan. Itu sih kalau dari Om BZ. Jadi hari ini cukup panjang dan lebar Om BZ berbicara. Jadi pastikan kalian nonton video ini dan melihat ikannya seperti apa. Dan kalau memang ada yang minat silakan japri ke Om BZ ya di 0812 500 612 dan bisa DM di BZ Flower Horn ya. Nanti Om BZ kasih deskripsinya ada alamat Instagramnya. Terus kalau ada yang bertanya, terus ikan Om BZ gak ada yang dikontes lagi? Ada guys. Kok gak dijual sekalian ya? Karena Om BZ masih mau kontesin gitu loh. Jadi yang 2 ini aja dulu. Free marking. Coba teman-teman kalau ada yang mau. Terus Om BZ masih ada ikan lain? Banyak banget. Kenapa nggak di-sell juga ya? Karena Om BZ kepengen ikan yang Om BZ pegang, yang masih Om BZ pegang itu masih diprogres gitu loh. Masih di apa ya, dinikmati gitu. Nah, ikan-ikannya ada apa aja? Banyak. Om BZ pegang beberapa ikan yang memang bisa untuk kontes juga. Dan belinya juga bukan dengan harga yang murah. Tapi kalau ada pertanyaan, Om gimana caranya beli ikan dengan harga murah tapi bisa kontes dan juara? Susah nih Om BZ jawab ya. Karena dari sekian banyaknya ikan, kita mau juara itu nggak mudah guys ya. Dan perlu yang namanya belajar untuk progres ikan. OBZ pernah punya ikan ya, itu dari kecil, dari size kecil banget, 5 cm ke bawah. Tidak pernah menyangka bahwa ikan itu kelak akan dikonteskan gitu loh guys. Dan akan jadi bagus.
Ya kalau beli ikan dari 5 cm ke bawah ya kita gambling. Tapi kalau beli ikan 7 cm, 8 cm, 10 cm ya udah kelihatan kualitasnya. Gitu ya guys. Oke. Dan jangan lupa pakan ikan kalian diperhatikan. Pergantian air pada tank kalian diperhatikan. Dan baca karakter ikan kalian maunya gimana. Tidak semua ikan lohan bisa diperlakukan sama. Oke guys, itu aja dari Om BZ. Thank you sudah nonton video ini. Sekali lagi Om BZ berterima kasih buat kalian yang tetap stay tune di channel ini. Dan jangan pernah bosan menanti video terbaru dari Om BZ. Akhirnya Om BZ pamit, jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan langsung japri aja ke Om BZ. Undur diri, thank you buat kalian yang sudah stay tune di channel ini. Salam jenong, tetap progres dengan semangat dan dengan hati lohan kesayangan kalian. Bye-bye.